Pemirsa, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah membuat banyak negara mulai mempertimbangkan untuk membatasi ekspor minyak dan gas, terlebih dengan ditutupnya Selat Hormuz. Harga minyak dunia masih bertahan di level tinggi karena para pelaku pasar masih khawatir terhadap gangguan pasokan dari kawasan, yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi minyak dunia. Lantas bagaimana nasib BBM di Indonesia? Terlebih di tengah Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut stok BBM RI hanya 20 hari. Mari kita bahas bersama dalam strategi berbagai negara saat pasokan minyak terancam. Ya, memanasnya perang antara Iran dan Amerika Serikat serta sejumlah negara sekutu lainnya membuat Iran mengambil langkah tegas sekaligus membahayakan banyak negara, yakni penutupan Selat Hormuz. Selat yang sebenarnya hanya berukuran 33 km, tetapi menjadi jalur perdagangan 22% minyak mentah dunia, 20% BBM dunia, dan 20% LNG dunia. Data terakhir dari laporan Joint Maritime Information Center pada Kamis lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz telah merosot dari 138 kapal per hari menjadi hanya 2 kapal dalam 24 jam terakhir. Adapun kedua kapal yang berhasil lewat selat itu bukanlah kapal tanker pembawa minyak dan gas. Saat ini terdapat puluhan kapal tanker yang terdampar di dekat Hormuz. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi target serangan dan perusahaan asuransi telah mencabut perlindungan asuransi perang. Kondisi tersebut pun berkontribusi pada kelumpuhan perdagangan energi di wilayah penghasil minyak terbesar di dunia tersebut. Berdasarkan catatan dari CNBC, pada perdagangan hari kemarin, harga minyak Brent tercatat alami kenaikan hingga 113,68 dolar Amerika Serikat per barel, dan untuk minyak West Texas Intermediate atau WTI berada di angka 113,25 dolar Amerika Serikat per barel. Menteri Energi Qatar Said Al-Khabi bahkan memproyeksi harga minyak mentah dunia terus melanjutkan kenaikan menuju level 150 dolar Amerika Serikat per barrel dalam hitungan 2 hingga 3 minggu ke depan jika Selat Hormuz tetap tertutup bagi kapal tanker. Selanjutnya, situasi inilah yang mendorong sejumlah negara mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan cadangan minyak sampai juga gas mereka. Ada yang sudah memangkas produksi karena ekspor terganggu. Ada pula yang mulai menahan pengiriman energi ke luar negeri agar kebutuhan domestik tetap aman. Negara tetangga Iran, Irak menjadi salah satu negara yang mengambil langkah paling nyata. Dari sisi produsen, dua pejabat minyak Irak mengatakan negara tersebut telah memangkas produksi minyak hampir 1,5 juta barel per harinya karena ekspor terganggu dan kapasitas penyimpanan mulai menipis. Pemangkasan itu berasal dari ladang Rumaila, West Korna II, dan Maisan. Bahkan pengurangan produksi disebut bisa melebar menjadi lebih dari 3 juta barel per hari apabila kapal tanker minyak masih belum bisa bergerak bebas melalui Selat Hormuz dan mencapai pelabuhan muat. Negara tetangga lainnya yang juga merupakan pemasok minyak global, Qatar juga telah menghentikan produksi di beberapa ladang minyak karena Kuwait sudah tidak lagi memiliki tempat untuk menyimpan pasokan minyak setelah lalu lintas di Selat Hormuz masih lumpuh total. Selain itu, Kuwait juga sedang mendiskusikan pemotongan produksi lebih lanjut, termasuk operasi penyulingan ke tingkat yang hanya mencukupi kebutuhan domestik. Senada dari negara tirai bambu China juga mulai mengambil langkah berjaga-jaga. Meski bukan pada ekspor minyak mentah, mengingat China juga merupakan importir minyak mentah terbesar dunia, sekaligus pembeli minyak terbesar Iran. Diketahui pemerintah China telah dilaporkan meminta kilang-kilang minyak terbesar di negaranya untuk menghentikan ekspor diesel dan bensin. Sejumlah pejabat dari National Development and Reform Commission disebut telah bertemu dengan para eksekutif perusahaan kilang minyak di sana dan meminta perhentian sementara pengiriman produk BBM olahan yang berlaku segera. Para kilang juga diminta berhenti menandatangani kontrak baru serta merundingkan pembatalan pengiriman yang sebelumnya sudah disepakati. Namun memang pengecualian diberikan untuk bahan bakar jet dan bunker fuel yang disimpan di bonded storage serta pasokan ke Hong Kong dan juga Macau.
Nah, langkah ini mencerminkan upaya Beijing untuk lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri di tengah krisis Timur Tengah yang semakin dalam. Sementara itu, Rusia memang belum menghentikan penghentian ekspor secara resmi, tetapi pemerintahnya sudah membuka peluang ke arah sana. Wakil Perdana Menteri Alexander Novak mengatakan, pemerintah Rusia akan segera menggelar pertemuan untuk membahas kemungkinan penghentian ekspor gas ke Eropa. Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia bisa saja menghentikan pasokan saat ini di tengah lonjakan harga energi yang dipicu krisis Iran. Meski keputusan tersebut belum diambil, pernyataan tersebut menandakan bahwa Rusia lagi mempertimbangkan opsi menahan pasokan energi ke pasar Eropa. Novak juga menyebut gas Rusia masih menyumbang lebih dari 12% pasokan Eropa. Sementara dari sisi konsumen, negara tetangga Indonesia, Vietnam sudah mengambil sikap. Untuk mencegah gangguan pasokan BBM dan kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah, Vietnam mempertimbangkan rencana menghapus tarif impor BBM. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa mereka telah menyusun dekret yang akan memangkas tarif pajak impor menjadi 0 dalam beberapa produk minyak bumi. Ini ditujukan untuk membantu menstabilkan pasar domestik dan memastikan keamanan energi nasional. Secara rinci, berdasarkan dekret terbaru, untuk tarif 10% untuk bensin tanpa timbal, 7% untuk solar, dan bahan bakar penerbangan serta minyak tanah akan dihapus. Dekret tarif akan berlaku hingga April 2026. Adapun sejauh ini kondisi di Vietnam, puluhan SPBU kecil telah tutup sementara dan juga mengurangi jam operasionalnya karena persediaan stok yang makin menipis. Dan kemudian negara tetangga kita lainnya, Filipina, bahkan mengambil keputusan yang lebih ekstrim dengan penetapan 4 hari kerja bagi kantor pemerintahan untuk menekan konsumsi energi nasional sebagai perisai ekonomi menghadapi lonjakan harga BBM yang tidak terkendali. Lantas, bagaimana potensi krisis migas di Indonesia? Perkembangan dari Irak, Qatar, China, Rusia, Vietnam, dan Filipina memperlihatkan satu benang merah yang sama. Ketika konflik Timur Tengah memicu gangguan pasokan dan distribusi, negara produsen maupun konsumen besar mulai mengutamakan kepentingan energi domestik masing-masing. Sementara atau selama gangguan jalur pelayaran utama belum pulih dan ketegangan kawasan masih tinggi, pasar energi global berisiko tetap berada dalam tekanan dengan harga minyak yang cenderung volatile dan juga pasokan yang masih dibayangi ketidakpastian. Namun kita pun bertanya-tanya bagaimana sikap Indonesia menghadapi masalah ini. Diketahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia sebenarnya telah menyebut bahwa stok BBM nasional hanya cukup untuk 20 hari. Menurutnya daya tampung yang sedikit ini memang karena kemampuan penampungan RI hanya 21 hingga 25 hari dan belum cukup untuk menampung cadangan yang lebih besar. Bahlil menjelaskan cadangan nasional atau standar nasional minimal berada di angka 20 hingga 21 hari, sementara maksimalnya berada di 25 hari. Oleh karena itu, Indonesia kini tengah bersiap untuk membangun tangki penyimpanan minyak di Sumatera untuk meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional hingga 3 bulan ke depan. Sesuai dengan standar minimum yang telah menjadi konsensus global. Ya, memang perlu diakui bahwa saat ini berarti daya tampung cadangan energi Indonesia masih di bawah standar global. Hal ini pun menjadi kontras terhadap cadangan BBM di negara-negara lainnya, di mana India masih memiliki cadangan sebanyak 74 hari, sementara Jepang masih memiliki cadangan 354 hari, dan China masih memiliki cadangan 1,5 miliar barel yang memberikan kemandirian energi hingga beberapa bulan ke depan. Selanjutnya, apakah ini artinya harga BBM Indonesia akan naik? Saat ini 25% impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah dan melewati jalur Selat Hormuz. Oleh karena itu, berbagai skenario mitigasi saat ini pemerintah tengah mengalihkan sejumlah sumber impor crude ke negara Amerika Serikat dan negara-negara lain yang tidak terkait dengan jalur Selat Hormuz. Pertamina juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan energi raksasa asal Amerika Serikat seperti Chevron dan juga Exxon, guna memastikan stok dalam negeri tetap aman. Bahlil menyebut memanasnya geopolitik global belum mengganggu pasokan energi nasional, terutama BBM dalam negeri. Bahlil pun menyebut bahwa harga BBM subsidi juga akan terus sama hingga Lebaran. Kendati demikian, Bahlil menyebut jika perangnya lama, pasti memang akan berdampak pada kondisi BBM dalam negeri.
Adapun impor BBM jenis bensin yang masih dilakukan Indonesia disebut mayoritas berasal dari kawasan Asia Tenggara, bukan dari Timur Tengah, sehingga relatif tidak terdampak situasi geopolitik tersebut. Sementara itu, untuk LPG dipastikan Bahlil tidak ada persoalan pasokan. Senada, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa juga menyebut pemerintah tidak akan menaikkan harga subsidi BBM hingga Lebaran. Evaluasi menyeluruh terhadap harga BBM baru akan dilakukan setelah sebulan berlalu. Karena kenaikan harga minyak global ini masih dinilai Purbaya belum menjadi indikator utama pemerintah harus meningkatkan harga BBM. Sebab dalam waktu dekat masih bisa turun harganya. Menariknya di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku bahwa harga BBM dalam negeri tetap berpotensi naik. Menurutnya ini situasi yang sama dengan kondisi saat perang Ukraina pecah beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, penutupan Selat Hormuz dan memanasnya konflik di Timur Tengah menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasok energi global. Sekaligus rapuhnya cadangan energi Indonesia yang hingga saat ini masih berada di bawah standar global. Namun apakah sikap yang diambil pemerintah saat ini sudah tepat? Atau seharusnya kita meniru Vietnam dan juga Filipina yang sudah bersiap menuju krisis? Dan pertanyaan yang paling penting, apakah cadangan energi di Indonesia benar-benar aman? Semoga pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam krisis yang melanda dunia saat ini, karena kebijakan yang tepat, cepat, dan terukur tentu menjadi kunci agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas energi dan juga ekonomi nasional.